Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imah Deni Susilawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDIT Semesta Cendekia, Jaten, Karanganyar. Di sini saya mau memberikan intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok penting di dunia pendidikan kita yang sudah memperjuangkan hak-hak pendidikan untuk seluruh warga atau seluruh rakyat Indonesia pada zaman penjajahan. Beliau rela untuk diasingkan sampai ke negeri Belanda dengan segala macam penyiksaan dan sebagainya. Namun waktu itu tidak beliau gunakan secara sia-sia. Dalam pengasingan tersebut beliau tetap belajar tentang metode pengajaran yang digunakan di berbagai negara. Salah satunya adalah di negara Belanda. Dari beliau kita paham bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk memanusiakan manusia dengan menggunakan segala olah rasa, olahraga dan olah pikir yang ada dalam kehidupan, yang ada dalam setiap anak atau setiap siswa. Dan apa tujuannya? Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menjadi seorang pembelajar sejati gitu, dengan tetap untuk mencapai kebahagiaan secara mereka belajar secara merdeka. Hal terpenting yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa beliau menyampaikan kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu mendidik anak atau peserta didik kita itu sesuai dengan dua kodrat. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman, di mana di dalam kodrat alam itu kita sebagai seorang pendidik harus mampu melihat situasi sekeliling kita, kebudayaan sekitar kita sesuai dengan peserta didik di mana tempat kita mengajar pada saat ini. Sedangkan kodrat zaman ialah kita mendidik anak-anak di generasi milenial, yang mana kita tidak bisa menyamakan cara mengajar guru-guru kita dulu dengan cara mengajar kita pada saat ini ke anak-anak didik kita, di mana kita dituntut untuk melakukan pembelajar. Kita jadi seorang pembelajar dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang sesuai dengan tuntutan anak-anak zaman sekarang, karena kita belajar untuk mengajarkan ilmu anak-anak di zaman sekarang ini. Kemudian pandangan diri saya sebagai seorang guru dan juga seorang pembelajar tentunya bahwa seorang guru itu harus menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang pembelajar sejati. Artinya dia tidak pernah berhenti untuk melakukan proses belajar itu sendiri. Proses belajar itu adalah proses di mana kita menumbuhkan sampai mendampingi bagaimana benih-benih yang ada dalam anak didik kita, benih-benih yang ada dalam diri kita yang mungkin belum kita temukan, belum kita kembangkan, belum kita asah gitu ya. Itu akan senantiasa berkembang dengan baik dan nanti akan menjadi bekal untuk kesuksesan kita di masa depan, atau untuk kesuksesan yang intinya kesuksesan anak-anak didik kita untuk di masa depan. Itu adalah hal penting yang harus kita perhatikan. Kita mengajarkan mereka, mendidik mereka dengan penuh kasih sayang gitu, dengan penuh keikhlasan, tidak terluput berikanlah contoh yang terbaik. Karena guru adalah salah satu contoh terbaik yang bisa mereka lihat adalah dari guru mereka. Siswa akan melihat bagaimana guru itu bertindak, bagaimana guru itu berperilaku, bagaimana karakter guru itu adalah dilihat, diamati setiap hari oleh siswa kita. Jadi jadikan kita sebagai seorang guru ini guru yang menjadi suri teladan yang baik bagi murid kita. Seberapapun banyak materi yang kita sampaikan, itu akan kalah teori-teori itu dengan keteladanan atau contoh yang baik. Sedangkan yang kedua adalah ing madya mangun karso, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa ing madya, kita sebagai seorang yang ada di tengah, guru, orang tua dan semua elemen yang ada di sekolah ini harus membantu, mendampingi siswa kita, menjadikan teman belajar yang asik buat mereka, menjadikan teman belajar yang nyaman untuk belajar dengan mereka. Mereka itu mampu menggali potensi-potensi mereka agar menjadi anak-anak yang sukses, menjadi pembelajar dengan karakter yang kuat. Sedangkan yang
Tutwuri Handayani itu mereka akan mengikuti dengan sendiri, yang di belakang akan mengikuti, siswa-siswa akan mengikuti apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dicontohkan, apa yang sudah dituntunkan oleh guru mereka dari awal sampai proses-proses terakhir. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan intisari tentang proses pendidikan serta pandangan diri saya sebagai seorang guru dan pandangan saya pribadi seorang pembelajar dan berusaha untuk mengajarkan apa yang sudah saya dapatkan kepada anak didik kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.